Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Arati wirati papa majapanya cak sanyamo apamadu cak damesu etang manggala mutamanti. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minum-minuman keras, dan tekun melaksanakan dhamma. Itulah berkah utama. Pemimpin puja bakti, para bapak, ibu, saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat hadir bersama di Wihara Dhammacakajaya dalam puja bakti pada minggu pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita dapat hadir bersama membaca parita, bermeditasi sebagai sarana untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Tiratana. Dan juga di kesempatan yang berbahagia ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian memiliki kesempatan untuk kembali belajar Dhamma ajaran Sang Buddha. Dan pagi hari ini, tema yang ingin saya sampaikan adalah yang harus dihindari oleh perumah tangga. Memang sebetulnya tema ini agak berat, meskipun bahasanya ringan. Kenapa demikian? Karena tema ini disampaikan itu saya sampaikan dengan berat hati. Kenapa? Karena khawatir menyinggung Bapak Ibu yang hadir di sini. Karena 4 hal yang harus dihindari oleh perumah tangga ini, mungkin Bapak Ibu dulu pernah lakukan, atau juga saat ini masih dilakukan. Tetapi sebagai kewajiban moral bagi seorang biku, biku itu punya kewajiban ke dalam, yaitu membina diri, menjaga sila, meditasi, dan terus belajar Dhamma. Tetapi juga seorang biku juga punya tanggung jawab moral kepada para umat, agar umat ini juga memiliki kemajuan batin, bukan hanya sekedar penyokong para biku. Maka seperti apa yang Sang Buddha sampaikan di dalam Sigalowada Sutta, seorang biku itu punya kewajiban. Kewajibannya ada 5 yang patut diberikan kepada perumah tangga. Kita ini juga punya tanggung jawab kepada ibu bapak. Jadi apa yang saya sampaikan nanti itu semata-mata karena saya menjalankan kewajiban saya. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau kemudian timbul pemikiran ini Bante kelihatannya garis saya. Tidak, ini kewajiban saya. Ada 5 kewajiban seorang biku yang harus diberikan. Yang pertama adalah menjauhkan para umat dari hal-hal yang buruk. Yang kedua, mengajarkan kepada umat, utamanya menganjurkan kepada para umat untuk mengembangkan hal-hal yang baik. Yang ketiga, memberikan pelajaran Dhamma yang mungkin belum pernah didengar. Yang keempat,
menjelaskan apa yang masih diragukan ini supaya menjadi terang. Dan kewajiban yang kelima adalah menunjukkan jalan menuju pembebasan. Dan pagi hari ini apa yang saya sampaikan adalah mengajarkan kepada Bapak dan Ibu untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengapa demikian? Karena zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu. Zaman sekarang sudah zaman teknologi, informasi, komunikasi. Hampir semua orang, hampir semua kalangan, tidak hanya di desa, tidak hanya di kota, hampir di seluruh penjuru dunia, semua sudah terkena dampak dari teknologi, informasi, dan komunikasi. Disingkat menjadi IT. Saya yakin Bapak Ibu juga sebagai pengguna teknologi, informasi, dan komunikasi. Karena teknologi dan informasi ini tidak bisa dihindarkan. Justru kalau kita tidak memahami teknologi, informasi, dan komunikasi, kita dibilang orang jadul. Makanya biar kelihatan tidak jadul, maka kan kemana-mana bawanya smartphone. Kalau dulu itu hanya yang bisa untuk panggil dan SMS, sekarang agak smart sedikit. Tapi saya harapkan juga para umat juga smart juga. Karena alat yang digunakan ini adalah alat smart. Kita yang menggunakan juga harus smart. Harus punya kecerdasan. Karena kalau tidak punya kecerdasan, ini akan membawa kepada keruntuhan. Keruntuhan itu bisa terjadi di zaman saat ini. Ini juga kalau tidak hati-hati menggunakan teknologi informasi komunikasi. Kenapa? Zaman sekarang memang mudah, Bu, Pak. Kalau kita pengen ngobrol dengan teman, kawan, dulu itu harus tatap muka. Sekarang yang penting cukup punya kauta. Kalau tidak punya kauta tidak apa-apa. Cari wifi yang gratisan. Sudah bisa ngomong. Jadi sekarang komunikasi sudah tidak dibatasi lagi. Jarak yang jauh menjadi dekat. Bahkan yang semestinya lama menjadi singkat. Karena ada umat itu anaknya di Jepang. Saya tanya, kalau kangen sama anaknya bagaimana? Oh Bante, sekarang sudah ada Skype. Jadi gampang bisa lihat. Apa yang sekarang? Oh tidak mungkin bohong, sudah kelihatan. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya tentu ada. Namanya ngobrol tanpa batas, tanpa waktu, ada saja. Malam semakin malam, larut semakin larut. Timbulnya kenangan-kenangan. Dan zaman sekarang juga informasi juga kuat. Kita kemana-mana tidak usah lagi bertanya. Kalau dulu ungkapannya malu bertanya, sesat di jalan. Kalau sekarang tidak usah bertanya, cukup punya kauta. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke tempat yang asing, Bapak Ibu tidak mungkin tersesat. Karena dengan mudah Anda klik masukkan daerahnya, pasti sampai. Bukan hanya melihat peta, bahkan Anda dituntun. Salah ke kanan Anda diomelin. Turn live, dia teriak-teriak begitu. Karena zaman sekarang ini memang informasi begitu kuat. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, dunia sekarang ada di genggaman Anda. Karena teknologi, informasi, komunikasi semua ada di tangan Anda. Persis seperti hukum karma. Kita yang pegang kehidupan kita. Kalau kita tidak hati-hati memegang kehidupan kita,
kehancuranlah yang akan kita rasakan. Mudah, tapi di balik kemudahan itu justru ada sisi yang lainnya. Saya yakin para umat Buddha ini pengen bahagia. Bener kan? Saya yakin juga para umat Buddha juga pengen kaya. Bener kan? Enggak, Bante. Saya tidak pengen kaya. Cukup mencapai nibbana. Kok jarang? Jadi harapan Anda melakukan sesuatu, perumah tangga pengen kaya. Anda perlu ingat 4 hal ini. Supaya kekayaan Anda bertambah, kebahagiaan Anda juga bertambah. Kenapa Bapak dan Ibu mengingat ini? Karena apa yang saya sampaikan ini, 4 hal yang harus dihindari ini, dalam bahasa Dhamma disebut sebagai apaya muka. A itu artinya tidak. Paya itu senang. Apaya berarti tidak menyenangkan. Muka itu pintu. Jadi 4 hal ini membawa ke pintu ketidaksenangan. Makanya ada istilahnya itu apaya bumi. Apaya bumi itu alam menyedihkan. Apaya muka adalah pintu yang bisa membawa kepada ketidakbahagiaan. Jadi kalau Bapak dan Ibu, ya mungkin suatu saat namanya orang ini kan ya kena perubahan. Gunung Agung di Bali aja bisa meletus, anicca. Sekarang bilangnya kuat, lama-lama mana tahan, anicca. Tapi meskipun Anda digoda, Anda mesti ingat dan Anda catat apa yang saya sampaikan di pagi hari ini. Kalau perlu, lembarannya dibawa pulang. Sebagai warning. Kalau Anda melanggar pasal ini, siap-siap kena ketidakbahagiaan. Apa yang pertama yang harus dihindari? Ini ada 4. Jadi sekali lagi mohon maaf bukan nyinggung. Ya, kalau pas kebetulan segeralah berubah. Kenapa? Waktu tidak akan kembali. Meskipun peristiwa bisa diulang kembali. Waktu tidak akan mundur. Meskipun peristiwa dapat diundur-undur. Maka sekarang waktunya bagi kita untuk belajar. Supaya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Anda bisa lihat di dalam catatan ini. Ada 4 hal Sang Buddha sampaikan. Apa yang harus dihindari? Yang pertama adalah apa? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Seseorang yang suka menggoda wanita. Kalau Anda sampaikan ragu-ragu, ada kemungkinan Anda pelakunya. Habis susah mengakui. Apa yang pertama? Seseorang yang suka menggoda wanita. Itu merupakan salah satu penyebab kemunduran. Maka contohlah seperti halnya perjuangan Bodhisatta. Perjuangan seorang Sama Sambuddha. Sebelum menjadi Sama Sambuddha, beliau menjadi salah satu figur orang yang setia. Siapa pasangan dari Pangeran Siddhartha? Yasodhara. Yasodhara itu adalah figur dari orang yang bisa dijadikan panutan. Dari kelahiran ke kelahiran, dia selalu bersama. Suka duka selalu bersama. 4 asangkaya kapa, 100.000 kapa, waktu yang tak bisa dihitung dengan kalkulasi, dia selalu gunakan dalam kebersamaan. Apa yang terjadi? Kebahagiaan menjadi milik bersama. Sama Sang Buddha, Pertapa Siddhartha menjadi Buddha. Yasodhara menjadi bhikkhuni dan mencapai arahata. Tingkat kesucian yang paling tinggi. Bukan semata-mata Pertapa Siddhartha meninggalkan keluarga kemudian tidak peduli. Tidak. Semua keluarga beliau, semua tercerahkan. Raja Sudodana mencapai arahat. Yasodhara mencapai arahat. Rahula mencapai arahat.
Saudara-saudaranya banyak yang mencapai tingkat kesucian. Maka figur ini perlu dijadikan contoh teladan bagi bapak dan ibu saudara sekalian. Sebagai perumah tangga, milikilah kesetiaan. Kesetiaan terhadap pasangan hidupnya. Kalau dalam Dhamma itu disebut itiduta, menggoda seseorang yang suka menggoda wanita. Bu, Pak, sekarang itu yang goda bukan hanya laki-laki. Sekarang juga sudah emansipasi. Tidak mau ketinggalan. Perlu Anda ketahui, penderitaan akan bertambah. Jadi kalau dulu mungkin punya kebiasaan ini, sekarang yang ada setialah. Yang ada sekarang setialah. Kalau orang yang setia dengan pasangan hidup, itu diibaratkan seperti pertapa dalam keluarga. Artinya, dia tidak tergoda meskipun digoda. Kalau seorang biku ya pasti pertapa. Tapi kalau perumah tangga yang setia, itu setara seperti halnya pertapa. Mesti digoda oleh aroma yang wangi, tahan diri. Meskipun mendengar suara yang lembut, tahan diri. Modelnya kayak model Bante aja. Jadi meskipun digoda tetap tahan diri. Tetap mengatakan saya tetap yang di rumah. Meskipun saya pergi-pergi jauh, hati saya tetap di rumah. Saya pikir umat Buddha mesti begitu. Yang belum punya pasangan, yang sudah punya pasangan, karena suatu saat kita akan bertemu dengan pasangan. Suatu saat. Tapi kapan? Tidak tahu. Suatu saat pasti ketemu. Nah, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, di dalam cerita-cerita Buddhis, ini juga disebut sebagai kemunduran. Kenapa dikatakan kemunduran? Karena seseorang yang sudah terlibat dalam hal ini, pikirannya itu tidak bisa kerja. Pikirannya hanya rekreasi, mencari. Tetapi kalau kita punya pengertian yang benar, meskipun ada hal yang bagus, meskipun diajak reuninan, ya, kapan hari itu saya punya tetangga, itu yang ada di daerahnya mana tidak usah saya ceritakan, ini contoh yang tidak usah ditiru. Semua bermula dari reuni. Namanya reuni itu lama tak berjumpa, kemudian bikin acara reuni. Namanya reuni itu kan saling menunjukkan keakuan. Ini loh saya sekarang sudah jadi. Meskipun yang belum jadi, pura-pura seperti sudah jadi. Jadi pakaiannya rapi, handphonenya juga baru. Wah, mulai ngobrol-ngobrol yang dulu teman SMA, ya. Wah, ngobrol pertama ngobrolnya di WA grup reuni. Lama-lama mulai ke Japri. Saya tanya, Japri itu apa? Saya cari itu, Japri itu apa? Saya Google itu. Karena saya tidak tahu Japri itu apa. Itu gara-gara Japri berarti. Japri itu namanya siapa gitu. Ya namanya saya juga kurang informasi, saya cari. Karena apa-apa kan sekarang bisa dicari kan. Japri. Oh, jalur pribadi. Oh, jadi pribadi itu personal dengan personal. Nah, disinilah awal. Maka bapak dan ibu kalau reuninan, anak istrinya dibawa. Ya, kalau reuninan anak istrinya dibawa. Kenapa ini penting? Mungkin Anda guyon, itu sepele Banti. Ini masalah serius. Masalah serius. Karena zamannya sekarang teknologi informasi. Banti dia itu baik loh. Banti tidak pernah keluyuran. Iya, orangnya tidak pernah keluyuran. Tangannya ini. Ini zaman teknologi informasi. Perumah tangga pengen kekayaan, perumah tangga pengen bahagia. Kalau suka keluyuran cari yang macam-macam di luar sana, sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya pikirnya terobsesi. Kerja tidak fokus. Kekayaan di rumah dipakai, keluarga tidak terurus. Makanya kalau orang sudah tergila-gila, itu memang benar. Namanya tergila-gila, itu mirip yang kayak di RSJ. Tidak bisa mikir. Maka untungnya umat Buddha ini kan punya kesempatan. Saya punya kesempatan mengingatkan Bapak Ibu, yang lalu biarlah berlalu.
Waktu sudah berlalu. Sekarang peristiwa yang akan datang jangan sampai terulang lagi. Jangan kemudian mengatakan, Bante, luhur dulu, engkong, itu istrinya dulu banyak. Kita kan sudah turunan. Wah, itu zaman dulu engkong kita zaman dulu itu beda. Ya kan, orang dulu kan begitu. Orang sekarang beda. Kita juga bukan kaisar yang harus cari selir-selir lagi. Bukan, kita orang biasa. Jangan kemudian mengatakan, Bante, semuanya kan ada ikatan karma. Awas kalau ada yang bilang begitu. Ya Bante, kita ini kan pertemuan ada karma. Bante yakin kan ada hukum karma ya? Itu artinya minta pembelaan di balik kesalahan. Jadi Bapak dan Ibu, Anda menjadi perumah tangga, Anda pengen kekayaan. Anda menjadi perumah tangga, Anda juga pengen kebahagiaan. Dan Sang Buddha memuji para perumah tangga yang setia dengan pasangan hidupnya. Maka yang sudah menikah setialah. Mungkin Anda karena jarang-jarang Anda mengingat yang di luar itu menjadi hal yang luar biasa. Seperti orang yang sering makan nasi pecel. Sekali makan nasi padang, dianggap nasi padang itu rasanya enak. Nasi padang. Terusnya apa? Biasa. Nasi pecel biasa, nasi padang biasa, mulai cari nasi rawon. Nasi rawon terus bosan, cari nasi uduk. Lama-lama karena kebanyakan makan nasi, jadinya kencing manis, nyesel. Ini hanya ilustrasi, Bapak dan Ibu, saya mengingatkan, ini kewajiban kami para biku. Untuk menyegah para umat Buddha, jangan sampai hidupnya menderita. Jangan sampai hidupnya membawa pada kemunduran. Maka yang sekarang, setialah dengan pasangan hidupnya. Kalau yang sudah lalu, ya tidak usah diingat-ingat. Jangan kemudian mengungkit-ngungkit. Bante, ini saya diregresi past life. Katanya dia itu pasangan hidup saya loh Bante. Kemudian yang sekarang ditinggalkan mengejar yang lama gara-gara cerita past life. Ada kisah umat rumah tangga begitu. Saya tidak tahu di mana itu ya. Ada. Jadi ada yang bermula dari teknologi informasi, tapi juga ada yang bermula dari past life. Maka jangan suka tanya, Bante, kehidupan masa lalu saya apa? Nanti kalau saya ngomong kehidupan masa lalu Anda biku. Mau jadi biku? Enggak kan? Tapi kalau itu pasangan hidupmu di kehidupan masa lalu, bahkan beribu-ribu kehidupan kamu selalu bersama dengan dia. Yakin Bante? Iya. Ya udah kalau begitu Bante. Ini enggak benar. Maka Bapak dan Ibu Saudara sekalian, yang pertama yang harus dihindari adalah jangan suka menggoda yang bukan pasangan hidupnya. Saya tidak labeli wanita karena sekarang zamannya emansipasi. Bu, mesti setia dengan Pak. Meskipun banyak artis-artis di luaran, hati ibu tetap sama Bapak. Ya, jangan kemudian, Bante, itu suaranya perhatian banget Bante. Bapaknya tidak pernah perhatian. Kita ngomong apa tidak pernah. Kalaupun saya telepon dia selalu tanya, ada apa? Tidak ada perhatian Bante. Pak, Bu, yang pertama mesti Anda ingat. Ya, diingat. Yang kedua, apa yang kedua? Seorang pemabuk. Nah, ini juga sama. Jadi yang suka mabuk-mabukan sekarang bukan hanya kaum laki-laki. Kaum wanita juga sama. Karena memang zamannya sudah emansipasi, tidak mau keting. Tapi umat Buddha, Anda boleh ketinggalan mabuk-mabukan, boleh, tidak usah ikut-ikutan. Bante, kalau tidak mabuk-mabukan kan tidak keren. Keren kata siapa? Anda bisa baca di situ. Apa akibat dari mabuk-mabukan? Di dalam Anguttara Nikaya Sang Buddha mengatakan, duhai para biku, peminum minuman keras, secara berlebihan dan terus-menerus, niscaya dapat menyeret seseorang dalam alam neraka, alam binatang, alam setan. Akibat paling ringan yang ditanggung oleh mereka yang karena kebajikan lain, artinya yo mabuk tapi juga punya kebajikan, dia lahir sebagai seseorang yang hilang
ingatan. Jadi orang tidak waras. Tidak bisa diajak mikir. Maka bapak dan ibu jangan sekali-kali kepingin mencoba yang namanya mabukan. Bukan hanya minum-minuman keras sekarang. Sudah merembet dari kelas bawah sampai kelas atas. Kalau kelas bawah pakai botol yang gede. Mabuknya kalau sudah minum 5 botol. Kelas bawah. Kelas atas cuma 1 begini. Diisep. Namanya alah pura-pura tidak tahu. Namanya sabu-sabu, ekstasi. Itu juga harus Anda hindari. Karena itu juga membawa kemunduran. Akibat terburuk bisa ke alam neraka. Akibat keburuk juga bisa ke alam binatang. Bahkan kalau kita punya kebajikan sekalipun, kita bisa jadi manusia. Tetapi mengalami ingatan yang kurang waras. Maka kalau ada teman-temannya ya dikasih botol miring, nggak usah ikut-ikutan, ya dikasih ya macam-macam lah sekarang tuh macam-macam. Jangan kepingin, karena itu semua melemahkan perhatian. Karena pelanggaran sila kelima, minum minuman keras itu melemahkan kesadaran. Sati tidak kuat. Segala kejahatan tidak mungkin tidak dilakukan. Semua dilakukan. Kenapa? Karena perhatiannya sangat lemah. Ibaratnya filternya sudah amblong. Semua kotoran masuk, semua. Walaupun diceramai hal-hal yang bagus, tidak bakalan masuk. Makanya kalau menyadarkan orang yang mabuk itu tidak gampang. Kenapa? Karena saringannya sudah tidak bisa gitu loh. Tidak bisa gitu loh. Kalaupun disuruh meditasi, bawaannya ngantuk. Jadi gampang ngantuan. Maka Bapak dan Ibu Saudara sekalian, yang kedua yang harus Anda ingatkan. Jangan sampai gemar minum minuman keras. Ya, karena ini juga zaman teknologi informasi. Mungkin Anda lihat ya lagi bete di rumah, kemudian ada orang kirim WA tentang promosi begitu. Pas kebetulan stres juga nih. Cobalah, siapa tahu tidak stres. Hati-hati. Karena sulit untuk terbebas dari minuman keras itu sangat sulit. Narkoba juga sangat sulit. Sangat sulit. Karena hal yang nikmat itu terekam di alam bawah sadar. Dan itu teringat terus. Teringat terus. Maka jangan sampai Anda terlibat. Anda tidak bisa mikir. Bahaya sekali. Ini yang perlu diketahui oleh kita saat ini. Ini ada di sekitar kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Seorang penjudi. Kenapa Bapak Ibu? Ada umat Buddha begini Pak, Bu, Lu Bante. Pancasila Buddhis itu kan 5. Di dalam Pancasila Buddhis itu kan tidak ada menghindari untuk tidak berjudi. Kan saya berjudi kan bukan pelanggaran sila atau Bante. Ya memang bukan pelanggaran sila, tetapi berjudi itu juga awal dari pelanggaran sila. Kalau Anda berjudi kira-kira temannya siapa? Ya itu satu paket. Kalau sudah suka judi, di situ sudah mulai suka mabuk-mabukan. Kalau sudah judi sudah mulai keluyuran. Lah duit banyak, mau dipakai apa? Ada promosi apa tidak tertarik? Apalagi ada yang dipromosi-promosikan. Maka jangan sampai para umat Buddha kepengen mengembangkan kekayaan dengan cara berjudi. Bante, itu teman saya judi loh Bante, untung loh Bante. Tahun kapan? Tahun sekarang, tahun depan? Kita hanya bergantung hoki. Anda sekarang pasang mungkin tembus. Wong Anda pasang 10 kali, tembus 2 kali aja udah karma baik luar biasa. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, jangan sampai Anda juga, karena ini juga bukan hanya laki-laki, ibu-ibu juga sama. Dan ini dari hal yang sederhana. Kumpul-kumpul, orang hajatan, mulai 99, kiu-kiu. Mulai, ya, cekei, mulai begitu-begitu, mulai kecil-kecil-kecil.
Mulai, kalau sudah mentok dari dunia nyata menuju ke dunia lain. Cari nomor. Iya, itu bisa terjadi. Kadang-kadang karena belum pernah mendengar ini, tidak pernah malu tanya Bante. Bante, semalam meditasi di gunung itu, Bante ketemu apa? Kelihatannya tampaknya dia mau ditafsirkan itu. Maka Bapak dan Ibu saudara sekalian, ini juga harus dihindari. Jadi jangan sekali-kali Anda berjudi. Karena orang Indonesia sangat kreatif. Makan manggis, itu buntutnya bawahnya dipangkas. Itu pakai tebakan, isinya berapa? Ya kan? Jadi isi 5 apa isi 6? Saya bukan ngajari loh ya. Ini dipakai gitu loh. Kreatif. Kalau manggis kurang 5, jadi ngitungin 1. Jadi sangat kreatif gitu loh. Jadi apapun itu bisa. Karena otak pikirannya sudah isinya adalah judi. Jadi balapan nonton TV itu kan ada GP. Itu kan cuma nonton orang balapan motor. Itu aja dipasangin ya, kreatif gitu loh. Bahkan bisa jadi Bante ceramah berapa menit, bisa dipasangin juga itu. Saking kreatifnya, habis. Saking kreatifnya, tadi mulai jam sekian, nanti berapa ya? Oh, 10.39 menuju 10.30, angka serinya jadi berapa? Kadang-kadang saking mentoknya, itu semua jadi. Maka Bapak dan Ibu menjadi tidak waras. Orang waras menjadi tidak waras. Kekayaan yang ada menjadi susut. Maka kalau orang judi menang jadi raja, kalau kalah, tidak ada guna. Kalau menang jadi raja, semua akan puji-puji. Oh bos menang. Kalau kalah, tidak ada guna. Pinjem, tidak ada yang dipercaya. Makanya Bapak dan Ibu, kalau usahalah yang baik. Ya. Karena kalaupun Anda menang dengan berjudi, kekayaan Anda tidak bisa Anda rasakan. Karena Anda peroleh bukan dengan ketenangan, tidak memberi dampak ketenangan, yang ada serba ketakutan. Saya bukan kemudian Bante ini menghukum ya. Enggak, hukum karma itu begitu. Saya menyampaikan di hukum karma kalau orang berjudi itu pasti tidak tenang. Apalagi sekarang ada undang-undang tentang judi, bisa ditangkap polisi. Jadi yang ketiga yang perlu dihindari oleh perumah tangga adalah jangan berjudi. Ya. Karena sekarang ini kamu titip apa enggak? Kadang-kadang kita enggak judi, kita baik-baik. Semalam saya mimpi loh. Mimpi udang di dalam kolam. Itu pasti nomornya itu. Itu kadang-kadang kita kemudian ikut terbawa juga. Bisa terpakai juga, kemudian terbawa juga. Maka zaman sekarang hati-hati ya. Hati-hati togel ya. Singapuran itu ada. Ada. Saya tanya masih ada ya? Masih ada ternyata. Kalau dulu kan di Pampang jelas sekarang. Ya sembunyi-sembunyi. Tetapi itu semua membawa kerugian. Jangan judi. Mungkin yang pertama Bante, saya tidak menggoda. Saya juga tidak mabuk-mabukan. Saya juga tidak berjudi. Tapi yang keempat Anda harus ingat. Meskipun Bapak tidak berjudi, tidak mabuk-mabukan, tidak suka menggoda. Tapi kalau yang keempat Anda lakukan, yaitu bergaul dengan sahabat yang salah. 3 hal tadi bisa tertularkan. Dulu Anda orang baik. Kalau setiap hari Rabu, Kamis, Jumat ikut meditasi dulu. Sebelum kenal teman-teman yang buruk. Rabu, Kamis, Jumat rajin meditasi. Karena salah pergaulan, meditasi sudah jarang. Yang ada sudah mulai mikir berjudi. Karena banyak teman-teman yang dulu ikut meditasi retret 10 hari. Saya tidak tahu ikut meditasi sebagai penerawangan, saya juga tidak tahu. Tapi perlu diingat, meskipun Anda tidak mabuk-mabukan, meskipun Anda tidak menggoda, meskipun Anda tidak berjudi, tapi yang keempat yang perlu Anda antisipasi, jangan sampai bergaul dengan teman-teman yang salah. Dalam bahasa Dhamma namanya papa mita. Papa itu artinya buruk. Mita itu adalah teman. Jadi teman yang buruk. Karena semua
yang terjadi, kita ini adalah makhluk sosial. Segala yang terpengaruh dari kita, ini paling banyak dari teman-teman kita. Ibu bapak kita mempengaruhi kita kalau kita sampai kelas SD. SD kita dipengaruhi oleh bapak ibu kita. SMP, SMA, kuliah kita dipengaruhi oleh teman. Setelah nikah kita dipengaruhi oleh teman. Jadi teman itu sangat banyak kontribusinya kepada diri kita. Maka hati-hatilah sama teman. Teman yang baik itu menganjurkan kepada hal-hal yang baik. Biasanya teman yang baik itu menganjurkan ke jalan-jalan yang terang. Kalau teman yang buruk mengajak ke jalan-jalan yang gelap. Contohnya, yang lampunya gelap. Ya, jadi biasanya teman-teman yang buruk itu carinya tempat-tempat yang gelap. Maka bapak dan ibu Anda bisa lihat, teman Anda ini baik atau buruk. Tergantung dia ngajaknya kemana. Ke Wihara Dhamma Caka, diskusi Dhamma, meditasi, atau ke Ancol. Ada apa di Ancol? Ada wihara juga. Tapi ada sisi yang lainnya juga. Maka Anda harus hati. Meskipun Anda punya teman, ya kita kan sama teman kan mesti baik. Harus tahu seleksi. Sebab tidak semua teman itu baik yang awalnya itu memang niat baik. Ada yang awalnya baik, kemudian mulai ngasut. Ini temanku dapat ini loh, kamu mau pasang enggak? Temanku ada obat baru loh, mau coba enggak? Dari teman. Coba ditanya orang-orang yang ada di Cipinang, dia kena narkoba gara-gara siapa? Bukan karena bapak dan ibunya yang mengajarkan, bukan. Karena temannya. Maka teman-teman ini menjadi hal yang berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Maka Sang Buddha juga mengatakan di dalam Dhammapada, kalau seandainya seseorang dalam perjalanan tidak menemukan sahabat yang baik, hendaknya dia berjalan seorang diri. Daripada berjalan dengan orang yang buruk, lebih baik berjalan seorang diri. Kenapa? Karena kalau kita salah dalam bergaul, akan meruntuhkan segala apa yang telah dibangun. Maka dalam Manggala Sutta yang seperti tadi dibacakan, Sang Buddha mengajarkan menunjukkan berkah pertama. Bukan berdana. Berkah pertama dalam Manggala Sutta adalah asewana cakbalana. Tak bergaul dengan orang-orang yang tak bijaksana. Artinya teman-teman yang buruk. Kenapa diletakkan di paling depan? Karena itu menjadi pintu pembuka. Kalau Anda awalnya sudah salah, ke belakangnya pasti salah. Hidup itu seri. Habis satu pasti dua. Habis dua pasti tiga. Habis Senin pasti Selasa. Habis Selasa pasti. Iya. Kalau Anda salah dalam bergaul, belakangnya pasti salah. Maka Sang Buddha mengatakan, tak bergaul dengan orang-orang tak bijaksana, itu menjadi berkah yang nomor satu. Pembuka. Maka karma baik, kalau kita punya kalyana mita, sahabat yang selalu mengingatkan kita. Namanya sahabat baik itu mau berkata jujur dikala kita mengalami kesalahan. Bukan hanya menyanjung di saat kita sedang dalam posisi atas. Itu sudah biasa. Teman yang baik adalah selalu membangkitkan motivasi untuk dari hari ke hari menjadi lebih baik. Jadi apa yang saya sampaikan di minggu hari ini, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai 4 hal ini Anda jejaki. Ya, jangan sampai Anda menjadi pelaku sejarah ini. Misalnya jelajah pertama itu kayak saya, kedua kayak saya, ketiga kayak saya, keempat kayak saya semua Bante, siap-siap. Ya, siap-siap. Setelah kematian tidak berbahagia. Karena itu adalah apayamuka. Jadi 4 hal ini dicatat di rumah, kalau perlu dikasih magnet, ditempel di staples di dekat kulkas, jadi supaya ingat, tak boleh menggoda, tak boleh mabuk, tak boleh judi, tak boleh salah bergaul.
Supaya ingat. Kalau Anda ingat ini, kemajuanlah yang didapat. Kekayaan akan ditambah, dari hari ke hari akan bertambah. Kebahagiaan juga berangsur-angsur bertambah. Ingat, waktu tak pernah kembali. Meskipun peristiwa bisa diulang lagi. Sekarang hanya sekarang. Minggu depan mungkin bisa ada. Tapi ceritanya minggu depan tidak sama dengan minggu ini. Jadi, waktu tak pernah kembali. Meskipun peristiwa bisa diulang kembali. Kembangkanlah hal-hal yang baik, supaya kebahagiaan menjadi milik Anda. Kembangkanlah hal yang baik, sehingga kekayaan juga menjadi milik Anda. Di dunia ini berbahagia, di dunia sana berbahagia. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sanak keluarga, leluhur, semoga semua makhluk juga semuanya berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadhu, sadhu, sadhu.